Bab 356. Pada saat itu, Lacey dan Nancy tercengang. Tatapan mereka cerah dan mereka hampir tidak bisa menahan kegembiraan mereka, seperti mereka telah menemukan harta karun. Harta karun yang dimaksud, Zeke Williams. Siapa yang mengira pria berpenampilan biasa seperti Zeke akan terlihat sangat bagus dalam setelan jas? Sosoknya memenuhi setelan itu dengan sempurna, hampir seperti yang dilukiskan padanya. Bahunya lebar dan dadanya kokoh. Tidak ada tanda-tanda lemak pada dirinya. Dalam satu kata, dia seksi. Tidak diragukan lagi banyak wanita akan ngiler melihatnya jika mereka bisa melihatnya. Lacey tidak bisa menahan diri, dia melangkah ke arahnya dan menyentuh dada dan lengannya, dengan terang-terangan meraba-raba dia sambil bergumam, tampak tajam, Zeke. Kamu mungkin lebih seksi daripada Henry Cavill. Bagaimana menurutmu, Nancy? Nancy menjawab dengan suara bingung, dengan tubuh ini, sayang sekali kau bukan model. Lacey, kau beruntung, wanita beruntung. Zeke memiliki ekspresi yang sedikit terganggu di wajahnya. Apa ini? Kamu benar-benar memujiku. Saat tersadar kembali, Nancy bisa saja membenturkan kepalanya ke dinding. Ya Tuhan, aku benar-benar memujinya. Apa yang terjadi dengan membencinya selama 10.000 tahun? Hah, aku hanya bercanda. Seolah-olah aku akan mengatakan hal-hal baik tentangmu. Dibandingkan dengan pahlawanku, kamu bisa dibilang pengecut. Aku ragu ada orang yang akan membawamu bahkan jika kamu menjual dirimu untuk menjadi pendamping. Zeke santai mendengar kata-katanya. Sekarang inilah Nancy yang dia kenal. Lacey terkikik dan menggoda, ayolah Nancy, jangan terlalu keras kepala. Kau hanya iri padaku, kan? Nancy memerah karena malu saat dia mendengus, omong kosong. Laki-laki saya jauh lebih baik dari Anda, mengapa saya harus cemburu? Lihat tubuh itu, bukankah dia jauh lebih baik dari Zeke? Tunggu, ya. Mengapa lebih saya melihat, semakin terasa seperti mereka memiliki bentuk tubuh yang sama. Lacey tertawa terbahak-bahak pada wanita lain. Saat itu, teleponnya berdering. Adam menelepon untuk memberitahu mereka bahwa mereka harus bergegas ke Hinton Hollow karena upacara akan segera dimulai. Menjanjikan mereka akan segera sampai, Lacey menutup telepon dan bersiap untuk pergi bersama Zeke. Pria itu jelas tidak nyaman dengan pakaiannya saat ini saat dia mengeluh, Lacey, bisakah aku mengganti pakaian yang sedikit lebih nyaman? Jas ini terlalu ketat dan ketat. Tidak. Aku ingin kau memakai itu seumur hidupmu. Bisakah aku melepasnya saat aku tidur? Tidak. Kapan aku mandi? Tidak. Baiklah kalau begitu. Namun, saya harus memperingatkan Anda bahwa saya tidak memiliki banyak kendali diri. Lain kali ketika saya mandi, Anda mungkin harus bergabung dengan saya. Bajingan, kau menjebakku. Hinton Hollow terletak di pinggiran distrik Riverdale dan dikelilingi oleh pegunungan di satu sisi dan sungai di sisi lain. Pendiri grup Hinton sengaja menyewa seorang guru Feng Shui China untuk memilih lokasi kuburan. Dimakamkan di sana ketika mereka meninggal adalah kehormatan besar bagi salah satu dari Hinton. Keluarga Hinton berdiri dalam barisan rapi di depan kuburan leluhur mereka, wajah mereka khusyuk dan hormat. Di kepala kelompok adalah Aaron Hinton. Satu-satunya pengecualian adalah Daniel Hinton dan istrinya, Hannah Lawson, yang sama-sama berdiri di salah satu sudut kuburan, sekitar 500 meter dari kuburan leluhur. Ini adalah sudut yang disediakan untuk para pelayan keluarga Hinton. Ibu Daniel, istri kedua Adam, dimakamkan di sini. Ini berarti bahwa posisinya dalam keluarga hanyalah sebagai pelayan rendahan. Keluarga Hinton tidak pernah menerimanya sebagai bagian dari keluarga. Tiba-tiba, ada hiruk-pikuk keras di gerbang kuburan, menarik perhatian semua orang. Sekelompok pria menerobos masuk ke kuburan dengan sekop di tangan mereka. Mereka tampak seperti tim penggalian. Bab 357. Semua orang bingung dengan penampilan mereka. Hari ini adalah hari di mana keluarga Hinton memberikan penghormatan kepada leluhur mereka. Apa yang dilakukan tim penggalian di sini? Kuburan siapa yang akan dipindahkan? Pemimpin tim berhenti di depan Aaron. Tuan Hinton, kuburan mana yang akan kita pindahkan? Aaron menunjuk rencana Ibu Daniel, berkata, yang itu. Oke, tim kemudian berjalan ke kuburan soliter. Dalam sekejap, Daniel merasa pikirannya kosong. Mereka ada di sini untuk ibunya. Ibunya sangat menderita ketika dia masih hidup. Keinginan terbesarnya dalam hidup adalah dimakamkan di Hinton Hollow setelah dia meninggal. Dia hanya ingin diterima oleh keluarga. Setelah kematiannya, Daniel telah berjuang mati-matian untuk haknya untuk dikebumikan di sini. Syukurlah, dia akhirnya berhasil. Namun sekarang,
bertahun-tahun kemudian, istirahat ibunya akan terganggu. Tidak mungkin dia bisa begitu tidak berbakti untuk membiarkan itu. Dia dengan cepat menghalangi orang-orang untuk mendekat dan berteriak, "Berhenti. Paman, apa hakmu untuk memindahkan makam ibuku? Setidaknya kamu harus memiliki alasan yang sah." Aaron mencibir sebagai balasan, "Kamu ingin alasan? Aku akan memberimu satu." Dengan itu, dia berbalik untuk melihat Adam. Mereka berdua jelas bersekongkol satu sama lain ketika Adam buru-buru menawarkan, "Selama dia hidup, ibumu membawa dirinya dengan tidak benar. Dia tidak hanya mencuri dari keluarga Hinton, tetapi dia juga merayu pria lain. Bahkan, bertanya-tanya apakah kamu, benar-benar bahkan anakku." Terdengar suara gumaman saat anggota keluarga lainnya mulai bergosip di antara mereka sendiri. Aku selalu mengatakan bahwa wanita itu tidak baik. Dia jelas tahu Adam sudah menikah, namun dia masih dengan sengaja merayunya. Bahkan setelah mereka menikah, dia selalu keluar rumah dan keluar sepanjang malam. Siapa yang tahu hal-hal tidak senonoh apa yang dia lakukan? Memiliki wanita seperti dia dimakamkan di kuburan yang sama dengan nenek moyang kita seperti meludahi kuburan mereka. Memalukan. Dia tidak pantas dikubur di sini. Daniel hampir meledak karena marah mendengar kata-kata mereka. Seolah-olah, matanya merah karena emosinya yang tertekan. "Ayah, bagaimana kamu bisa mengatakan itu tentang Mum? Bertahun-tahun yang lalu, dia menolak untuk menikahimu, jadi kamu menggunakan kekuatan keluarga Hinton untuk memaksanya untuk patuh. Setelah dia menikahimu, dia melakukan yang terbaik untuk menjadi istri terbaik dan dia bisa menjadi ibu. Tidak peduli berapa banyak keluarga memilihnya, dia selalu menahan amarahnya karena dia khawatir membuat segalanya lebih sulit untukmu. Ketika Anda diasingkan dari keluarga Hinton, dialah yang mengambil tanggung jawab merawat kami. Dia mencari pekerjaan sehingga dia bisa mendapatkan uang untuk kami. Jika bukan karena dia, Anda dan saya akan keduanya mati kelaparan sejak lama. Dia meninggal terlalu muda karena tubuhnya tidak tahan dengan tekanan yang dia berikan, tekanan yang berasal dari terlalu banyak pekerjaan. Sekarang Anda masih tidak mau membiarkan dia beristirahat dengan tenang. Apa kau tidak punya hati nurani?" Adam sangat marah. "Kamu bajingan kecil. Siapa kamu untuk menceramahiku?" Beralih ke tim penggalian, dia memerintahkan, "Cepat dan gali kuburan itu. Setiap detik aku melihatnya membuatku merasa lebih jijik." Sekali lagi, Daniel menghentikan orang-orang itu untuk mendekat saat dia meraung, "Kamu ingin menyentuh makam ibuku. Di atas mayatku." Air mata Hana mengalir di wajahnya saat dia berdiri dengan teguh di samping suaminya. Ini adalah pertama kalinya dia melihatnya meledak seperti ini. Itu menunjukkan betapa masalah ini mengganggunya sehingga suaminya yang biasanya bersuara lembut dan lembut akan didorong untuk meninggikan suaranya. Aaron mendengus menghina dan berkata, "Beraninya kau membuat keributan di wilayahku. Teman-teman, tahan mereka." Segera, keempat pengawalnya menyerbu ke arah Daniel, yang berteriak seperti orang gila, "Ayo, lawan aku." Sayangnya, dia tidak persis di masa jayanya. Tidak mungkin dia cocok dengan bodyguard berbadan tegap. Dalam waktu singkat, mereka dengan mudah menaklukkan pria itu. Bab 358. Daniel hanya bisa menyaksikan tanpa daya saat tim penggalian mendekati makam ibunya, menangis sedih. "Tahan!" Terdengar suara memerintah. Lacey, Nancy, dan Zeke akhirnya tiba. Melihat pemandangan di depan mereka, Zeke dan Lacey bisa merasakan hati mereka hancur. Dia melesat ke arah pengawal dengan maksud mendorong mereka ke samping. "Pergi! Jangan sentuh ayahku!" Daniel berteriak kembali pada putrinya, "Lacey, jangan pedulikan aku. Mereka ingin menggali kuburan nenekmu, kamu harus menghentikan mereka." "Apa?" Tubuh Lacey tersentak kaget. "Mengapa mereka melakukan itu? Ide siapa itu?" Hana angkat bicara, "Itu ide kakekmu." "Apa?" Lacey terkesiap sebelum mengarahkan pandangan tidak percaya pada Adam, "Kakek, itu istrimu. Bagaimana kamu bisa begitu kejam?" "Enyahlah." Pria yang lebih tua menggeram, menatap balik pada cucunya, seperti ayah seperti anak perempuan. "Kalian berdua tidak berbakti sampai ke inti. Siapa kau untuk menegurku? Singkirkan saja kuburan sialan itu. Aku akan mematahkan kaki siapapun yang berani mengganggu." "Tunggu." Adam berseru, "Aaron, jangan terlalu tidak masuk akal. Meskipun istrimu tidak setia padamu, dia secara teknis memang memberi keluarga Hinton seorang putra. Kita tidak bisa melupakan fakta itu. Bagaimana kalau kita memberi mereka kesempatan sekarang?" Secercah harapan melintas di mata Daniel. "Kesempatan apa? Kamu menyerahkan Love in Avalon City kepada kami dan kami menyentuh jasad ibumu." Kesadaran muncul pada Lacey dan keluarganya.
Memindahkan kuburan adalah kedok, motif mereka yang sebenarnya adalah memaksanya untuk menyerahkan proyek itu. Kekecewaan dan keputusasaan muncul dalam diri Daniel saat dia bergumam, jadi begitulah. Aku benar-benar meremehkan betapa tidak tahu malunya kalian semua. Love in Avalon City adalah proyek yang dengan susah payah diperoleh Lacey. Sebagai ayahnya, aku mungkin tidak bisa untuk banyak membantunya, tapi aku juga tidak akan pernah menyakitinya. Aku lebih baik mati daripada memberimu proyek itu. Kalau begitu kita harus memindahkan kuburan itu, Adam mengancam. Tawa pahit keluar dari bibir Daniel dan dia berkata dengan sedih, ancamanmu tidak berarti apa-apa bagiku ketika aku bahkan tidak takut mati. Hah, jadi ini yang disebut baktimu. Benar-benar banteng. Laki-laki, mulai bekerja. Berhenti, kalian semua berhenti bergerak. Saya setuju untuk menyerahkan proyek ini kepada Anda. Teriak Lacey. Daniel merasa ngeri mendengar kata-kata putrinya. Lacey, apa yang kamu lakukan? Kamu menghabiskan setengah hidupmu bekerja keras hanya untuk mendapatkan proyek ini, kamu tidak bisa membuang semuanya karena aku. Sambil menghela napas, Lacey menjawab, Ayah, jangan coba-coba mengubah pikiranku. Aku tahu betapa banyak penderitaan nenek saat dia masih hidup. Ayah akan merasa bersalah seumur hidup jika dia tidak bisa merasakan kedamaian bahkan dalam kematian. Aku selalu bisa mendapatkan lebih banyak uang. Tidak apa-apa. Tapi, ayahnya masih enggan. Dia memotongnya, Ayah, dengarkan aku sekali ini, oke. Matanya memerah, tetapi dia tidak tahu harus berkata apa lagi. Tidak dapat menahan diri lagi, Hana melemparkan dirinya ke putrinya, menangis, Lacey yang malang, malang. Oh, betapa malangnya kamu memiliki seorang pengecut untuk seorang ayah. Tidak hanya orang yang selalu berjalan di sekelilingnya, tetapi bahkan ayahnya sendiri juga memandang rendah dia. Putriku tersayang, maafkan aku seharusnya menemukanmu ayah yang lebih baik. Merasa lebih malu dengan kata-kata istrinya, Daniel menundukkan kepalanya. Sebaliknya, Aaron senang sekarang karena Lacey setuju untuk memberinya proyek itu. Dia dengan cepat memerintahkan, Mike, kamu sudah menandatangani perjanjian transfer untuk Love in Avalon City, kan? Bawa ke sini dan biarkan Lacey menandatangani juga. Mike Hinton mengangguk dan mengulurkan tangan untuk memberikan kontrak kepada Lacey. Sebelum dia bisa menerima, sebuah tangan besar menyambarnya dan merobeknya berkeping-keping. Bab 359. Tangan itu tidak lain adalah milik Zeke. Dia menyatakan dengan dingin, saya tidak setuju untuk menyerahkan proyek. Pembuluh darah menonjol di pelipis Michael saat dia menggeram, dasar bajingan. Beraninya kau merobek kontrakku. Kemarahan Aaron juga berkobar. Teman-teman, lempar orang luar ini dari sini. Dia tidak berhak tinggal di sini, di Hinton Hollow. Seketika, Lacey bergerak untuk berdiri di depan Zeke. Suaranya tegas saat dia berkata, tunggu. Biarkan aku berbicara dengannya. Kemudian, dia mengalihkan matanya yang berkaca-kaca pada Zeke, memohon padanya, Zeke, tolong lakukan saja apa yang aku katakan. Kamu tidak tahu betapa berartinya kuburan nenek bagi ayahku. Dia akan menyalahkan dirinya sendiri selama sisa hidupnya jika sesuatu terjadi. Ke tempat peristirahatan terakhirnya. Bagaimana Anda mengharapkan dia hidup seperti itu? Zeke mengangkat tangannya untuk menghapus air matanya, wajahnya meminta maaf. Maafkan aku, sayang. Aku tidak bermaksud membuatmu menangis. Jangan khawatir, serahkan saja masalah ini padaku. Karena kuburan ini pasti akan dipindahkan, sebaiknya lakukan sekarang daripada nanti. Dengan itu, dia mengambil salah satu sekop dari lantai dan menuju ke pekuburan. Terkejut, Daniel segera mencoba menghentikannya, Zeke, tolong tenang. Jangan melakukan sesuatu yang gegabah. Bahkan jika kita memindahkan ibuku, kamu tidak bisa begitu saja menggalinya tanpa terlebih dahulu menemukan tempat lain untuk menguburnya. Pria yang lebih muda mengarahkan pandangannya ke ayah mertuanya, bertanya dengan tenang, Ayah, apakah kamu percaya padaku? Tanggapan pria yang lebih tua itu langsung, tentu saja. Mengangguk, Zeke meyakinkannya, itu bagus. Kalau begitu percayalah bahwa aku tidak akan mengecewakan kalian semua, seperti terakhir kali. Sejujurnya, aku sudah tahu kemana harus memindahkannya. Di mana? Dia menunjuk ke titik terjauh di kuburan. Tepat sebelum kuburan di sana. Saat semua orang mengikuti arah jarinya, mereka tertawa terbahak-bahak. Dia menunjuk pada deretan kuburan pertama tempat leluhur tertua keluarga Hinton terbaring. Bagaimana dia bisa punya nyali untuk memindahkan ibu Daniel ke sana? Itu keterlaluan. Wajah Aaron menjadi gelap dan dia meludah, bocah bodoh. Beraninya kamu membuat klaim yang begitu berani.
Apakah kamu memiliki permintaan kematian? Senyum tersungging di bibir Zeke saat dia menjawab, jadi kamu tidak setuju. Tidak apa-apa, Sherlock. Kamu akan memohon kami untuk memindahkannya ke plot pertama nanti. Konon, dia terus menggali tanah. Daniel dan keluarganya hanya bisa menatapnya, sama sekali tidak bisa berkata-kata. Mereka semua memiliki pemikiran yang sama, dan itu bertanya-tanya apa yang salah dengan Zeke membuat lelucon seperti itu pada saat seperti ini. Kalimat terakhirnya terdengar lebih seperti upaya menyedihkan untuk menyelamatkan muka daripada benar-benar mempermalukan keluarga Hinton. Meski begitu, Daniel tidak menghentikannya. Dia mungkin juga menggunakan waktu ini untuk menghubungi kuburan lain untuk melihat apakah mereka memiliki plot kosong. Jadi, Daniel, Hannah, dan Lacey masing-masing mengeluarkan ponsel mereka sendiri untuk menelepon kuburan yang berbeda. Nancy diam-diam marah ke samping. Memikirkan Lacey dan keluarganya begitu memanjakan tindakan Zeke yang tidak sopan, hanya mantra apa yang dia pakai pada mereka. Segera, Zeke dengan hati-hati menggali guci itu. Melepas jasnya, dia membungkusnya di sekitar guci sebelum menyerahkannya kepada Daniel. Ayah, karena kamu anak nenek, kamu harus menggendongnya. Air mata mengalir di wajah Daniel saat dia menerimanya. Dia menarik napas dalam-dalam untuk menenangkan diri sebelum bergumam, Bu, ini semua salahku. Maaf mengganggu istirahatmu. Aku sudah menemukanmu tempat lain, jadi aku akan mengantarmu ke sana sekarang. Ayah, mengapa kamu pergi? Zeke menghentikannya. Bab 360. Daniel menjawab, saya sudah menghubungi kuburan lain dan mereka memiliki sebidang tanah kosong. Zeke menggelengkan kepalanya, menyatakan, Ayah, tidak perlu melakukan itu. Aku sudah bilang, pindahkan nenek ke petak pertama di depan kuburan. Muak dengan dia, Nancy menyerbu untuk mencaci maki dia, Zeke Williams, itu sudah cukup. Bahkan jika kamu ingin bercanda, ini jelas bukan waktu atau tempat yang tepat untuk melakukannya. Tidakkah kamu melihat betapa terluka dan sedihnya dia? Paman Daniel dan keluarganya. Kenapa kamu harus ribut sekarang? Mengabaikan wanita itu, Zeke memberitahu Daniel dengan sungguh-sungguh, Ayah, beri aku 10 menit, oke. Aku meyakinkanmu bahwa Aaron akan memohon kita untuk menempatkan nenek di plot pertama dalam 10 menit ke depan. Semua orang yang hadir terdiam mendengar kata-katanya yang absurd. Seakan Aaron akan melakukan itu. Tercabik-cabik, Daniel menatap istrinya dengan tatapan tidak yakin. Hannah, bagaimana menurutmu? Sebagai tanggapan, istrinya menghela nafas berat. Kurasa kita bisa menunggu 10 menit lebih lama. Baik-baik saja maka. Daniel mengangguk. Nancy nyaris tidak menahan keinginan untuk berteriak marah. Apakah orang tua Lacey bodoh? Mengapa mereka masih mendengarkan Zeke Williams saat ini? Apa yang mereka pikirkan? Mengambil ponselnya, Zeke mengirim pesan ke Lone Wolf. Di mana Anda? Lone Wolf menjawab, aku hampir sampai. Anda memiliki 10 menit untuk sampai ke sini. Juga, ingat orang yang menyelamatkanmu bertahun-tahun yang lalu adalah ibu Daniel Hinton. Aku ingin dia dimakamkan di petak pertama di depan Hinton Hollow. Mengerti? 7 menit kemudian, deru mesin yang keras perlahan-lahan semakin dekat. Konvoi kendaraan militer berhenti tepat di depan gerbang kuburan. Munculnya armada mobil ini telah menarik perhatian banyak orang dan kerumunan besar telah terbentuk di gerbang. Semua orang ingin melihat sekilas jenderal yang maha kuasa. Pintu mobil terbuka dan ratusan tentara keluar, membentuk dua baris rapi di depan salah satu mobil. Tolong keluar dari mobil, Jenderal. Suara mereka menggelegar dengan kuat. Sosok kekar keluar dari mobil, langsung menyebabkan kegemparan. Itu adalah jenderal yang maha kuasa itu sendiri. Mengenakan seragam militer yang rapi dengan jubah hitam di bahunya, pria itu tampak menakutkan dan kuat. Aura otoritas di sekelilingnya membuat orang banyak kagum. Tidak ada yang berani mengambil napas terlalu dalam karena takut dia akan mendengar. Lebih dari beberapa wanita muda hampir meneteskan air liur saat melihatnya. Mereka tidak berani berharap untuk menjadi pasangan seumur hidupnya, tetapi hanya menghabiskan malam bersamanya akan membuat mereka mati bahagia tanpa penyesalan. Sangat disayangkan bahwa dia mengenakan topeng yang menutupi bagian bawah wajahnya. Mempelajari sang jenderal dengan cermat, Lacey merasa dirinya semakin gelisah. Bentuk alis dan matanya sangat mengingatkannya pada teman Zeke, Lone Wolf. Bahkan, mereka terlihat hampir sama. Mungkinkah Lone Wolf adalah jenderal legenda yang maha kuasa? Dia memandang Zeke, bibirnya bergetar ketika dia bertanya dengan ragu-ragu, Zeke, bukankah menurutmu jenderal itu terlihat sangat familiar? Kata-katanya membuat Zeke tegang.
Dia sengaja memerintahkan Lone Wolf untuk memakai topeng, jadi dia tidak menyangka Leslie masih bisa mengenalinya. Menurutmu dia mirip siapa? Dia menanyainya sebagai gantinya. Kurasa dia sangat mirip dengan temanmu itu, Lone Wolf. Dia menggelengkan kepalanya. Benarkah? Aku tidak melihat apapun tentang jenderal yang mengingatkanku padanya. Nancy mencibir dan berkata, Leslie, apa kau bahkan mendengar dirimu sendiri? Bagaimana mungkin seorang pengecut seperti dia bisa mengetahui jenderal yang maha kuasa? Aku akan memenggal kepalaku sendiri jika itu masalahnya. Lagi pula, apa yang kamu katakan teman ini? Miliknya.